Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah Perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang kedua yang terjadi antara kaum muslim di Madinah dan kaum Quraisy. Perang Uhud berlangsung pada tahun ketiga Hijriah atau sekitar 625 Masehi. Pada perang Uhud ada beberapa latar belakang yang mendasari terjadinya perang tersebut, yaitu adalah terbunuhnya tokoh penting kaum kafir Quraisy, dan ada juga provokasi dari Ka'bah ibnu Asyarf terhadap kaum kafir Quraisy dan keinginan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju Syam, dan adanya kekalahan kaum kafir Quraisy saat perang Badar yang menimbulkan balas dendam terhadap kaum muslimin. Pada 13 Syawal tahun 3 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukannya mengadakan musyawarah untuk membahas strategi dalam perang Uhud. Ada beberapa strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Yang pertama adalah menempatkan intelijen di sarang musuh, dan yang kedua ada majelis permusyawaratan militer, dan yang ketiga adalah menginspeksi pasukan, yang keempat tidak meminta pertolongan orang-orang kafir, yang kelima meredakan konflik internal, yang keenam posisi yang strategis, yang ketujuh adalah pembagian komando dan pos militer, yang kedelapan adalah semangat jihad para sahabat-sahabat. Terjadinya perang Uhud pada tahun ketiga Hijriah, pasukan Quraisy menyiapkan sejumlah 3.000 tentara. Di antaranya terdapat 2.000 pasukan berkuda dengan persenjataan lengkap dan pasukan berkendara unta serta memakai baju besi. Pasukan perang kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan sendiri. Budak-budak orang Quraisy pun disuruh ikut adil oleh majikannya masing-masing menjadi anggota pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Amir al-Rohib. Selain itu, kaum wanita juga diikuti serta untuk menyulut api peperangan. Di antaranya adalah Hindun, istri Abu Sufyan, Ummu Hakim, istri Ikrimah, Barzah binti Muhabbih, istri Am bin As, dengan Hindun sebagai pemimpinnya. Sementara itu, kaum muslim di Madinah tidak sedikit pun mengetahui persiapan yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Setelah menerima berita tersebut, Nabi segera mengirim beberapa utusan mata-mata yang Anas, Minus, dan Hubab untuk mencari informasi tentang pasukan Quraisy di Mekah. Salah satu faktor orang yang mencetuskan perang di antara dua pihak itu adalah Abu Amir dari Aus. Orang ini sengaja pindah dari Madinah ke Mekah hendak membakar semangat Quraisy supaya memerangi Muhammad. Ia belum pernah ikut dalam perang Badar. Sekarang ia menerjunkan diri dalam perang Uhud dengan membawa 15 orang dari golongan Aus. Dari 15 golongan Aus ada juga budak-budak dari penduduk Mekah yang juga dibawanya. Menurut dugaannya, apabila nanti ia memanggil orang-orang Islam dari golongan Aus yang ikut berjuang di pihak Muhammad, niscaya mereka akan memenuhi panggilannya, akan berpihak kepadanya dan membawa Quraisy. Dan pasukan kaum Quraisy dari sayap kiri dipimpin oleh Abu Ikrimah bin Abu Jahal, dan pasukan Quraisy yang sebelah kanan dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, dan pasukan yang lainnya kaum Quraisy dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah. Sedangkan pada kaum muslim, Rasulullah mengatur siasat perang dengan memasak pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir yang ditempatkan di atas bukit guna memantau musuh, sedangkan pasukan lainnya disiagakan di bawah untuk Uhud. Ada beberapa proses peperangan di perang Uhud. Pertempuran para tokoh Quraisy dengan muslimin. Serangan mendadak dari Khalid bin Walid. Terbunuhnya Mus'ab bin Umar oleh Ibnu Qoma'ah dari Quraisy. Terbunuhnya Ubay bin Khalid dari kaum Quraisy oleh Rasulullah. Mundurnya pasukan pimpinan Khalid bin Walid. Adapun hasil akhir perang Uhud, yaitu pasukan pemanah di Uhud telah diuji oleh Allah
harta yang ditinggalkan oleh tentara kafir Quraisy. Disebabkan sifat ingin harta duniawi, mereka telah meninggalkan kedudukan mereka yang strategis. Akhirnya tentara Islam mengalami kekalahan karena sebagian mereka gagal dalam ujian Allah karena tidak nurut kepada seruan Nabi Muhammad SAW. Dampak terjadinya perang Uhud bagi umat Islam, yang pertama adalah Nabi membentuk suatu pemerintahan yang terpusat di Madinah, dan yang kedua adalah penghapusan kasta sosial, yang ketiga adalah naiknya martabat wanita. Mungkin video grafis ini saya buat dengan sedemikian rupa. Benarnya mungkin mutlak dari Allah dan salahnya luput dari saya sendiri karena saya masih belajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan umumnya untuk semuanya. Mungkin dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.